pasal 9. Kayak gitu kok Jul. Oke. Terus setelah lu mempelajari Islam tuh, berapa lama sih sampai lu yakin dengan ajaran ini? Dan kenapa Islam gitu? Kenapa lu nggak pelajari Hindu, pelajari Buddha, pelajari agama yang lain gitu? Kok Jul, sini ada ini kok Jul. Ada siapa? Ada ini Cina-Cina. Ya nggak apa-apa juga. Cina kan nggak melulu harus Kristen atau apa. Nah, Iya. yang aku bingung gini, Bang Fer. Kan Iya, kok Jul. ada agama lain nih. Kalau kita bicara mencari Tuhan kan artinya kita pelajari nih semua agama nih ya. Agama apapun pasti kita pelajari dong gitu. Ya, kenapa pilihannya jatuh ke Islam gitu? Apa yang membuat lu jadinya, oh ini deh yang benar gitu? Gini ya. Pertama, setiap para nabi itu mengajarkan Tuhan itu satu, bukan dua apalagi tiga. Nah, yang sangat membuat aku menetapkan diri atau memantapkan diri menjadi seorang Islam itu adalah di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Itu jelas. Di sana dikatakan ayatnya seperti ini kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah semastaqamu tatanazzalu wala taqafu wa absirul bil jannatil kuntum tu'adun. Barang siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka tempatnya surga. Coba kita bandingkan dengan Alkitab Kristen di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Yang mengatakan Yesus Tuhan, maka itu akan diusir di hari akhir. Kan seperti itu. Jadi lu takut diusir maksudnya? Ya, kalau kita mengikuti Yesus, otomatis Yesus pasti nerima kita dong kalau kita menganggap dia Tuhan. Tapi kenapa diusir kan kayak gitu? Oke. Terus dari situ lu memutuskan Islam gitu. Berapa lama sih perjalanan lu mencari hidayah tuh atau mulai pelajari Islam? Mencari Islam itu aku sempet sampai pokoknya pas dari awalnya itu aja, awalnya 212 itu kok Jul. Di 2017-nya bulan Agustus ya kalau nggak salah baru aku mualaf tuh di Masjid Ummu Sakinah. Oke, mualafnya di bulan Agustus. Iya. Oke, terus sama orang tua gimana gitu? Gimana cara ngomongnya? Saya mau syahadat gitu. Oh, aku bilangnya itu pas sudah syahadat. Udah Pas syahadat? sudah syahadat. Lu Jadi kan bilang memang sama- kan iya. Jadi tuh aku langsung pertama-tama aku nelpon papaku yang ada di NTT. Aku nelpon, "Pak, aku udah masuk Islam. Sekarang namaku ganti. Kalau dulu kan karena di NTT itu kan pakai marga kan. Nah, dulu di NTT itu margaku Tobi. Nah, jadi ketika aku nelpon papaku memang sempat marah. Tapi ketika aku memberitahukan ke mamaku cuma bilang, ya itu terserah kamu. Yang penting yang benar menjalankan ibadahnya. Kayak gitu. Cuman ketika aku pulang lagi ke NTT untuk mengambil semua ijazah aku, karena kan aku kan pada saat itu belum kerja. Nggak mungkin kita selalu membebani orang tua kan Kojul. Nah, aku pulang ke NTT untuk mengambil ijazah aku. Nah, ketika di sana ternyata aku dipanah sama papaku. Kayak gitu. Dipanah? Iya. Di Loh. Flores itu. Kok dipanah? Kok bukan dibacok gitu? Kalau dipanah kan kemungkinan kenanya kecil. Enggak, karena kan di sana kan masih suka berburu kalau di NTT itu. Masih suka berburu di hutan-hutan. Dipanah kena nggak? Kena, ini masih ada ini di kakinya. Oh, yang Mau dipanah lihat, kaki? Iya. Bukan kepala? Iya. Kepala mah mati kok. Ya, ini tujuannya apa gitu kan? Tujuan mananya? Cuman untuk sekedar senang atau mau matiin gitu? Kalau mau matiin ya kepala dong. Memang kebetulan waktu itu beliau itu baru pulang berkebun. Karena kan di kebun itu kan ada namanya kan musim kacang mede. Kalau di sana kan kacang mede. Kalau di sini kan bilang kacang mede. Sana penghasil kacang mede. Mente. Kalau di sana bilangnya mente. Dan kebetulan sore itu beliau baru pulang habis memberikan makan B2 sama itu ngumpulin hasil itu kacang mede itu atau mente itu. Jadi pas dia dengar dari keluarga si itu udah mualaf udah masuk Islam. Nah, jadi dari kuping ke kuping barulah beliau pulang-pulang tuh langsung marah, mungkin dalam keadaan lagi capek juga kali kan. Oke, dipanah. Terus apa yang lu lakuin? Melarikan diri atau lu tetap ngesot sampai ke hadapan ayah lu? Jadi? Enggak lah Kojul. Karena kan waktu kan langsung dilarikan ke sini. Karena di NTT itu rumah sakit cuma ada satu. Itu di tempatnya di kota. Cuma ada satu. Enggak, lu kena panah tuh. Terus apa yang terjadi gitu? Kan nggak mungkin lu habis kena panah. Oh ya udah saya tidur di sini kan nggak mungkin kan? Pasti antara lu yang
melarikan diri atau ada yang bawa lu ke rumah sakit gitu? Enggak, Ani minta anterin sama temen Ani ke rumah sakit itu yang ada di kota itu. Di kota Karena di sana Flores, cuma ada satu rumah sakit, iya. Di Flores itu rumah sakit cuma ada satu. Khususnya di kota Larantuka itu cuma ada satu. di Dianterin ke Larantuka ya. sana. Jadi, Ah, nggak, bapak lu yang habis panah lu, masa nggak disamperin lu gitu? Habis panah enggak, udah cabut ditinggalin. enggak, karena dia tuh orangnya fanatik sama Katolik tuh fanatik kok Jul. Dia tuh nggak bisa sedikit karena kebetulan kan keluarga beliau itu kan juga kan banyak kan pendeta Romo kayak gitu. Jadi tuh dia tuh nggak bisa kayak gitu kok Jul. Dia tuh nggak bisa orang-orang yang udah meninggalkan Katolik tuh dia nggak bisa. Ya aku bingung habis panah bapak lu langsung malingkan muka pulang gitu. Nggak ada samperin, Enggak nggak ada langsung masuk ngecek, ke rumah, langsung nggak masuk ke dicek ya. rumah. Enggak, itu yang itu tuh tante aku karena tante aku tuh mungkin perempuan kan karena ada rasa kasihan mungkin ya. Lalu dia manggil teman aku, baru teman aku nganterin aku ke rumah sakit sana di kota. Tuh nggak bisa jalan memang ya kalau udah kena panah gitu. Masih bisa jalan, cuman nggak seapa ya, kayak diseret kayak gitu, Oh, kayak gitu. Dianterin oke sama oke. temen. Diantarin sama teman, terus habis dibawa ke rumah sakit udah sembuh, lu Udah pulang kemana? sembuh. Nah, udah sembuh, pas udah sembuh baru aku langsung jual handphone aku pulang Ke ke Jakarta. Jakarta. Iya, Lo nggak jadi ambil barang dong ke rumah? enggak. Ijazahnya masih tetap aku ambil, cuman kalau untuk barang-barang enggak. Barang-barang seperti pakaian tuh enggak. Loh, kok bisa diambil? Kok nggak dipanas sekali lagi lo? Enggak, itu kan karena kan kebetulan aku ngambilnya itu pas beliau lagi berkebun, memberikan makan B2 tuh. Oh, pas dia lagi nggak ada di rumah, lu ini balik ke Iya, rumah. iya. Terus aku pulang langsung ke sini tuh pelabuhan di apa namanya? Pasar Baru, namanya Pasar Baru. Itu aku naik kapal selam mau Ambon tuh dulu. Oke, lu balik ke Jakarta. Lu sendiri di Jakarta tinggal sama mama artinya? Iya, dulu sama mama, cuman sekarang udah enggak kan udah meninggal. Innalillahi wa inna. Sekarang tinggalnya Jadi Bang mama Andi. itu, iya, mama tuh ini Katolik juga. Mama Katolik, iya. Oke. Jadi lu balik ke Jakarta tinggal sama nyokap tuh. Hmm. Ya, tinggal sama nyokap. Terus nyokap biarkan gitu. Nyokap membiarkan, Oh, membiarkan. dari kakak adik itu nggak ada usaha gitu mempertanyakan ngapain lalu gitu bikin malu keluarga. Udah Enggak, tahu justru kota kecil gitu. justru kakak Ani sama adik Ani udah masuk Islam. Berapa minggu Duluan. kemudiannya? Ah, kalau kakak duluan. Oh, mereka duluan Islam. Mm-mm, Oh, Islam. karena apa tuh mereka? Karena lu atau nggak ada hubungan? Kalau adik karena aneh, cuman kalau kakak mungkin dia karena kan dia kan rumahnya dari dulu kan nggak pernah ke NTT, dia di Jakarta aja. Mungkin karena dengar-dengar di masjid ceramah apa gimana, nggak tahu aku. Oh, begitu, begitu, begitu. Ya ini cukup menarik Iya. gitu. Terus kalau boleh tahu nih, terus kan lu udah Islam tuh, kok bisa Hmm. nyasar ke dunia debat di tahun lalu ya? Tahun lalu lu muncul ya? Iya iya. Jadi Nah itu kok ceritanya bisa gini nyasar? kok Jul. Ceritanya gini kok Jul. Kan dulu kan saya main ikan cupang, jualan ikan Oke. cupang. Nah, jadi memang waktu itu ikan cupang itu sempat merosot atau menurun penjualannya. Di mana tuh saya selalu ngikutin Babe di W Gembel. Mungkin teman-teman pernah tahu kali kan di W Gembel. Nah, saya sempat kontribusi sama beliau. Nah, ketika menurunnya penjualan ikan cupang, itu saya sempat mengalami drop di sana. Setelah dari situ saya ngojek. Ternyata di Gojek juga orderannya tuh pahit gitu kan, apa namanya, sedikit. Dan Lagi pada saat sepi. itu iya sepi banget. Nah, setelah itu waktu pas di bulan puasa itu saya sempat ya namanya tuh kayak saya mau buka puasa nggak ada makanan kayak gitu kan, sahur kadang pun nggak ada makanan. Nah, walhasil saya punya teman dari ikan cupang itu dia nelpon saya, Fer, di di mana tempatnya Mall of Friends waktu itu ya? Yang tempatnya yang masih ada jualan kopi gitu ya, Kojul ya. Bang Andre itu Tempatnya si tempatnya. Andre. Yang Jatiwaringin tempat ya? Andre ya? Ya Jatiwaringin sampai sekarang ya masih di situ dia. Ah, Nah, dia ngabarin aku, Bang, mau nggak ini nanti ada, saya pernah nonton, selalu nonton di YouTube, ada namanya YouTube-nya Bang Zuma sama YouTube-nya Bang Handi Selebes. Kata dia gitu. Mau nggak? Nanti dia mau ngadain bukber di tempatnya
mualaf friends. Saya bilang di mana? Itu di Jatiwaringin. Udah kan? Nah, pas waktu malamnya dia nelpon Bang Handi, Bang ini ada orang yang punya YouTube-nya mau ngomong sama Abang. Nah, dari situ saya ngobrol sempat sama Bang Handi sebentar. Setelah dari situ, pas besok mau acara bukber dia nanya lagi, Bang jadi kesini nggak? Kayaknya enggak deh. Karena apa? Karena orderan Gojek saya tuh masih apa ya, sepi gitu loh. Sedangkan kalau saya harus ke sana, saya nggak dapat masukan loh nanti buat buka puasa, buat sahur kan kayak gitu. Nah cuman pada saat itu Bang Handi bilang, lo masih dipikirin, udah kesini aja nanti semuanya gua tanggung. Berapa lu Gojek sehari, berapa dapatnya? Nanti gua kasih kayak gitu lah. Baru dari situ aku datanglah ke acara bukbernya Mualaf Friends yang di Jatiwaringin tuh samping Jeko ya kalau nggak salah tuh. Kayak gitu, Kojul. Cuman setelah dari situ saya nggak langsung ikut dunia debat karena kan tadi kan saya bilang walaupun saya dari Katolik, saya sendiri pun juga nggak memahami secara letterlek itu Alkitab, pembahasan Alkitab ataupun itu Al-Quran. Karena jujur ya, Lu ada di bukber ya? Aku kok nggak sadar. ada. Loh, Ustadz Wafi ada kan, Ustadz yang aku malam-malam yang bawa cumi itu, yang sama Pak Hajiwan itu, yang orang apa namanya Morangke. oh, aku lagi di mana waktu itu? Kojul datangnya kalau nggak salah malamnya datang tuh sama kan ada Ustadz Wafi kan itu kan yang kita Enggak, nginep di barengan lu. kos. Aku dari siang udah datang. Oh dari siang nggak tahu, aku ngeliatnya malamnya Kojulnya. Aku udah siang dari siang gara-gara si Kores. Kan Kores Hmm, panitia, jadi mau nggak mau kan harus cepat datang. ya aku ngeliatnya sih malamnya aja, malamnya karena kan pas malam datang terus ada Ustadz Wafi, terus ada Bang Dian tuh anak Medan ya kan. Oh iya ya, Bang Dian ada. Terus Bang Handi. Nah pas kita pindah ke apa Jeko. kopinya Bang Handi, Bang Andre baru Kojul ada di situ aku lihat sama Bang Kores. Oh, itu sebelum bukbernya kemarinnya. Iya malamnya. Oh, kemarinnya yang masih ada JCC itu kan, orang Pak Jul masih ada, Oh semua masih iya, ada. iya Pak Jul. Iya, iya, iya. Ya, ya, bukan bukan besok, bukan pas hari bukbernya, sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya aku Iya, malam baru datang. iya Aku malam baru. datang, ya kan, sama si Kores itu. Iya, Oh, lu ikut tinggal di situ juga tuh? enggak, saya pulang. Pas besok Oh, mau bukbernya baru datang lagi. siap, siap, siap. Oke. Oke. Terus dari situ baru kenal dunia debat. Enggak, masih belum. Kan tadi saya bilang saya tuh nggak menguasai Hmm. Alkitab ataupun Al-Quran, nggak terlalu menguasai. Cuman ketika saya melihat kan saya sering nonton di bawah gitu. Saya sering nonton baik dari Bang Zuma ataupun Bang Handi dan lain sebagainya. Dulu kan ada namanya Goldian kan ya, Kojul ya. Ya, si Goldian ada datang juga. Ah, nah jadi pas waktu pada saat itu aku tuh masih nonton di bawah, kadang yang mereka paparkan di atas itu aku nyatet-nyatet gitu di bawah, nyatet-nyatet karena aku tuh orangnya tuh suka belajar gitu, suka belajar, suka mencari tahu ini bener nggak sih yang diomonginnya kayak gitu. Aku masih nyatet, bahkan catatan aku yang aku catat dari awal 2023 aku nonton Bang Zuma dan teman-teman itu debat, aku masih catat kok Jul, ada catatannya sampai sekarang, ada kali 10 buku tuh kayak gitu Mantap, kok mantap, Jul. mantap. Ya, 10 buku lupa-lupa juga kalau gitu. Aku aja kadang nyimpan-nyimpan data itu sampai lupa sendiri. Aku nyimpan di mana lah kalau yang ini ya. Kalau aku enggak, jadi aku simpen, aku catet, tapi sembari aku hafalin gitu kok Jul. Sembari aku Hmm. hafalin. Nah, setelah dari situ, cuman kan saya melihat lagi ke komal-komal teman-teman Kristen. Aku lihat, oh ini orang kok kayak gini diskusinya kan kayak gitu kok. Udah kayak menghujat banget, ini mah bukan diskusi. Nah, setelah dari situ saya mencoba, saya pergi ke Kuitang, ke tempatnya Habib Ali. Saya minta ajarin, Bib bisa nggak ajarin saya sedikit-sedikit Loh, lo gitu. sampai ke tempat Habib Ali? Iya, Habib Ali Kuitang. Oke. Terus? Nah, saya di sana minta ajarin, bisa nggak Bib ajarinnya hadis ini maksudnya kayak gimana? Karena saya lihat tuh teman-teman Kristen membawakan narasi seperti ini kayak gitu. Kayak contohnya ada namanya bangke di sumur. Terus yang itu kan tentang wudhu. Iya, tentang wudhu. Itu aku masih ingat pertanyaan itu ditanyakan sama Sob Katul. Nah, setelah dari situ aku menanyakan itu ke Habib Ali, Bib gimana Bib ini kok katanya masih ada bangke tapi kok airnya yang di sumur itu masih bisa buat wudhu, dan itu aku dijelaskan kayak gitu. Apa ya, itu kan juga bisa menjadi pembelajaran buat diri aku sendiri Kojo kayak gitu. Oke, siap, siap, siap.
Terus dari lu sendiri nih, selama jadi mualaf tuh, apakah hidup lu anteng-anteng aja atau ada sih sebenarnya gundukan-gundukan atau cobaan-cobaan gitu, atau sebenarnya setelah jadi mualaf malah terbang terus gitu? Ya kalau sebenarnya gini kok Julia, kalau cobaan itu kan pasti ada. Ya kan setiap orang juga pasti memiliki namanya ujian. Makanya kan sebenarnya itu hidup itu nggak mudah. Tapi Allah itu menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Contohnya di dalam surah Al-Insyirah, makanya kan diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, hidup itu nggak mudah tapi Allah menjanjikan. Nah, kalau namanya Allah menjanjikan ya berarti kita harus yakin. Nah, yang kedua adalah seperti di dalam surat Fussilat tadi, Allah itu menjanjikan, janganlah engkau bersedih ataupun berkeluh kesah. Karena sesungguhnya malaikat itu akan datang menyampaikan kepada Anda dan menjanjikan surga untuk kalian yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Nah, memang ujian itu mungkin terlihat berat kan, mungkin terlihat berat ketika kita menjalani kayak gitu. Bahkan aku pun sendiri kok Juli, aku sendiri itu pada waktu awal itu ya terus terang ya buat makan sendiri pun susah. Bahkan ketika aku waktu operasi pertama kali itu aku sampai manggil tukang sayur tuh buat nemenin aku sebagai penanggung jawab dari keluarga aku. Operasi Nggak, pertama operasi kali. apa nih? Operasi Operasi hamil? bukan. Oh, bukan melahirkan ya? Tumor peradangan saraf otot. Oh, aku pikir melahirkan. Sorry, sorry. Bukan. Lanjut. Itu mah Paulus. Bukan. Nah, setelah dari situ ya alhamdulillah sih ya. Bahkan ketika mama saya sakit pun sampai mama saya meninggal itu memang banyak ujian kayak gitu tuh banyak. Ketika saya bingung untuk mengeluarkan jenazah mama saya dari rumah sakit kemarin, padahal butuh biaya itu yang sangat lumayan. Dan memang jangan di saat mama saya meninggal aja itu saya bingung untuk mengeluarkan mama saya dari rumah sakit. Karena itu dalam acara Kristen pertama kita harus bayar peti. Yang kedua kita harus bayar orang yang mandikan. Ketiga kita harus beli jas. Sedangkan saya nggak kerja. Tapi Allah itu menjanjikan gitu kan. Dan tiba-tiba ketika aku sudah pusing itu kan, di jam 11 siang ternyata dari Majelis Jahidul Muslim, dari Majelis Habib Ali Kuitang, dari Majelis Al Iqbal, mereka itu mendatangi saya. Lu kenapa Fer? Kok nyokap lu kita tungguin di rumah kok nggak datang-datang? Lah terus kata saya, ya mau gimana dikeluarin, orang sih nggak punya uang. Lah kenapa lu nggak minta? Ya minta uang dari mana? Siapa mau ngasih saya uang sebanyak kayak gitu? Sedangkan itu mengeluarkan jenazah dari rumah sakit Cipto, itu saya harus membutuhkan biaya sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan saya nggak kerja. Nah, walhasil dari situ teman-teman ini nih dari majelis-majelis ini datang ke rumah sakit. Berapa biayanya dok semuanya? Totalnya 7 juta. Udah dimandikan, sama dipetikan, sama dibelikan jas dan lain sebagainya. Dan akhirnya akhirnya tuh mereka patungan kojul. Dan itu kan merupakan ujian. Tapi kalau kita sabar itu pasti Allah menjanjikan. Karena kan aku pernah baca ya, di dalam sebuah hadis qudsi, itu Allah mengatakan bahwasanya tidak akan aku matikan satu jiwa pun sebelum aku sempurnakan rezekinya. Nah kalau kita yakin sama Tuhan, apa sih yang nggak mungkin? Contohnya kayak sekarang kojul. Ini rumah aku dijual sama keluarga aku. Bahkan aku pun nggak dapat sebagian sepersen pun untuk aku. Rumah mama Iya, rumah mama. dijual Dijual sama keluarga. atas nama siapa sertifikat? Itu atas nama keluarga. Atas nama keluarga itu kan keluarga siapa maksudnya gitu? Bukan nama mama ya? Bukan. Jadi di atasnya lagi Iya. kakek nenek. Cuman pas mama meninggal ya rumahnya dijual. Bahkan aku gini kok Julia, terus terang ya, aku tuh nggak mau. Memang ada mungkin teman-teman itu mengatakan kenapa lu nggak galangan dana Fer. Aku tuh nggak mau kayak gitu kok Jul. Bahkan aku hidup sesusah apapun, aku nggak mau nanti. Karena apa? Kita ke dalam koma diskusi ini, aku nggak hanya membawa nama pribadi, melainkan membawa nama mualaf. Aku cerita ke Bang Handi tuh malam-malam nangis aku ke Bang Handi. Bang Handi, aku harus tinggal di mana gitu kan? Aku harus tinggal di mana? Rumahku dijual, uang nggak dikasih. Terus harus tinggal di mana? Sedangkan Januari saya harus operasi kedua. Saya minta tolong Bang Handi. Bang Handi, bisa nggak sebagai penanggung jawab keluarga saya? Karena operasi saya nanti diadakan di tanggal 25. Dan saya nggak punya keluarga Bang Handi. Saya bilang ke Bang Handi, kayak mana nih Bang Handi? Bahkan terus terang Bang Julia,
waktu ini handphone saya yang saya pegang nih, ini bukan saya beli sendiri yang beli ini. Handphone saya ini sendiri Iya Bang Andi, tahu aku. pun bahkan Bang Handi yang beli. Iya ada Kayak donatur yang ngasih, aku tahu itu. Iya, kayak gitu. Makanya tuh aku nggak pernah. Ya cuman aku menjalankan ya. Intinya sih aku simpel kok Jul ya. Kalau aku punya nasi aku makan. Kalau aku nggak punya nasi atau nggak punya uang, ya aku puasa sunnah, puasa Senin Kamis kayak puasa Yaumil Bid atau lain sebagainya kayak gitu sih. Makanya menurut aku itu hidup itu simpel. Terkadang yang bikin rumit itu adalah pikiran kita. Kayak gitu kok Jul. Oke. Jadi sekarang tinggalnya di mana kalau gitu? Masih di rumah keluarga. Cuman kan memang pada saat ini aku harus keluar tahun ini karena kan udah lunas pembayarannya. Nah kemarin di tempat Pak Ahmad, Bang Handi suruh ke tempatnya Pak Ahmad, ke tempatnya Pak Hmm. Ahmad. Nah di sana dia bilang tinggal aja di Univer kayak gitu. Pak Ahmad terus sama tempatnya siapa lagi kemarin sama tempatnya Bang Handi. Cuman nggak bisa lama kan karena kan Bang Handi bininya kadang datang istrinya dari Condet. Ya diusir aja. Kau udah nggak datang? Kenapa? Kau udah nggak datang? Iya, cuman dari Usir aja bininya. Iya, siram aja. cuman kalau dari Bang Handi memang dia sendiri bilang kemarin kayak gini kok Jul. Ya udah aku cari kosan aja, solusinya lu cari kosan, nanti gue bayarin kosannya, tapi yang murah-murah kayak gitu kok Jul bilangnya. Nggak mondok aja kalau nggak. Mondok, Hmm. mondok di mana? Mondok kan butuh ini biaya. Nggak apa-apa kalau mondok kita yang bayarin. Nanti bisa kuatur. Hmm, sebenarnya di sini sih ada ya kok Jul yang pesantren di sini ada aku dari Habib Ali itu sendiri ada. Cuman aku tuh orangnya malu kok Jul karena kan di sini kan pesantren dia kita kan nggak bayar nanti kita nggak kerja apa kan nggak enak kok Jul kayak gitu. Ya udah, nanti aku bilang nanti kita aturin lu ngekos atau apa? Nanti ya belum harus keluar kan, bentar lagi kan. Belum iya. Oh, tapi Grab nggak Gojeknya nggak jalan lagi. Gojeknya enggak karena kan motornya pas kemana meninggal kan dijual Loh, dijual. kan buat ini ngurusin pemakamannya Bang Jul. Kan kebuka makam baru mahal juga Bang Jul sini. Loh, bukan ini. Nggak dibantu sama gereja sama sekali. Nggak ada. Kalau Ada sama nggak karena gini kok Jul ya karena nenek aku itu awal Islam awalnya Islam. Ibu dari ibu. Nah cuma karena beliau dengan orang Katolik sampai mama aku tuh Katolik kayak gitu kok. Jadi ketika beliau memilih seorang Katolik, adik-adiknya nenek kan di Jakarta kan adik-adiknya beliau tuh udah nggak mau kenal kayak kita lagi gitu. Salam Bang Yosua. Ada yang mau ditanyain Bang? Dari tadi minta nanya soalnya. Enggak, cuma tanya sedikit aja. Pertama, saya mengatakan itu ke hak kebebasan beragama ya Bang Ferry ya. Iya. Bang Ferry dulu maaf gereja dari mana ya domina. Kalau di NTT itu saya paroki Sanjuan itu di Lebau. Kalau di Jakarta itu paroki Hati Kudus Keramat sama gereja katedral. Kalau paroki Hati Kudus Keramat itu nanti Bapak bisa tanyakan siapa Ibu Sri dan yang kedua adalah siapa Pak Pitoyo. Itu ketua dewan parokinya. Oh, iya. Berarti Katolik Bang Ferry ya? Iya Katolik. Iya. Oke, ada lagi Bang Yosua? Alasannya pindah agama tadi apa? Saya tidak mengikuti Bang. Aduh, ngulang lagi deh Bang. Nanti Abang nonton Intinya di aja, YouTube. intinya. Wah, ya coba tanya Ferry mau nggak? Kalau nggak, aku turunin Intinya Bang. ya pada intinya memang setiap para nabi itu mengajarkan Tuhan itu satu bukan dua apalagi tiga. Apa yang satu? Mengajarkan Tuhan itu satu esa. Oke. Saya bisa jawab itu. Ini nggak lagi mau debat Bang, kan udah aku bilang. Ini kita lagi dengar kesaksian. Kalau Abang mau debat, nanti selesai ini. Boleh Bang Yosua? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar. Bang, halo Bang Yosua. Boleh nanti nggak gitu? Biar kita selesaikan sesi ini dulu Bang. Jangan apapun
apa-apa langsung bumbam gitu kan, beresin dulu gitu. Nanti kalau abang mau nanya silakan, kalau Bang Ferry mau ladenin ya nanti kita biarkan, kalau enggak, kalau Bang Ferry juga ada kan ya mohon maaf kan gitu. Oke, jadi dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Fer, itu udah ada 01, kamu pindah di kosanku aja. Ya, Oh iya udah iya. aku bilang gratis saya bayar. Cuma ya kalau di kosan kan memang harus ada biaya-biaya kamu sendiri. Aku di Jakarta aku bisa cover, aku ikut aku. Tapi karena aku di Solo, jadi ada kosan yang di Setan itu baru kemarin katanya keluar 2, jadi 01 buat kamu. Ya. Oh iya iya. Kemarin aku juga ada Ya. dikasih Bang Andi. Om Dwi. Waalaikumsalam Bang Julio, sehat selalu. Ya, Ya. nanti aku mungkin minggu depan ada mau main ke Solo, Bu. Ih, Masya Allah, harus nggak boleh di hotel, harus di rumahku aja. Rumahku nggak hotel, tapi kamarnya banyak. Ada 7, 5 bisa kau pakai. Oke. Ya, Bu. Ya, ya, tak tunggu pokoknya. Kalau ada 5 Ya, kamar benar. yang bisa dipakai. Iya. Ya, apa namanya Fair? Bukan aku ini kemarin kan penuh tuh kalau kamu bilang. Jadi sekarang ada 02 ya. Ya Itu benar. aja. Lagi itu nggak terlalu jauh dari rumah Bang Handi kan? Iya. Kemarin Jadi, apa namanya? ah, Ada dikasih pegangan juga aku sama Bang Andi kemarin pas Bang Andi sebelum ke Makassar. kemarin aku juga bilang sama Bang Handi udah sama bertiga kan kemarin yang ke sana. Iya. Iya. Sama Tas Alep sama Akang gitu. Ya udah, aku dikoordinasi sama dia. Ya udah kalau ini aja, pokoknya kalau di tempat aku ya kalau dibilang di lantai 2 nyaman ya nyaman lah, kosnya dulu banyak dia. Jadi kalau isi 2 isi 3 kosong 2 kalau nggak salah. Aku karena nggak megang, nanti tak kasih nomor yang ngurusin ya. Itu aja. Tak lagi aku. Ferry, selamat Iya, hari Mu'alaf. Mudah-mudahan bisa ngajak orang-orang. Jangan percaya kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia. Oke? Iya benar. Bang Ferry, Oke, boleh tanya? Bang Julius, aku turun dulu. Yuk, makasih Bu Rana. Ibu Dwi. Oke. Ya, siapa ini? Aku Boleh cantik. Nora, si Nora. Nah, Oh ya Allah, Mbak. Ya Allah Mbak Nora, seneng banget. Mbak Nora, makasih banyak. Iya, pokoknya sama-sama Ibu Dwi. Ferry, iya, pokoknya semuanya sehat. Tetap tas terus. Ya, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Boleh tanya, Bang Sabar Ferry? Yosua, sabar. Selebar-lebarnya muncung kau mengatakan Tuhan, tetap Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Aku hanyalah utusan. Kok bedakan dulu yang pengutus dengan yang diutus? Lebih tinggi pengutus apa yang diutus? Tanya aja, Bu, sama Dan. Kau mau bertanya Setelah yang jadi muaf itu Al-Quran. orang-orang keren. Saya kasih tahu sama kau Yosua ya. Kapan tanyanya Orang yang ini, Bu? mengimani agama Kristen itu adalah orang gila. Saya dulu dengan satu keluarga saya gila semua. Gila. Kenapa? Ketika ada orang yang nanya, Nora, Tuhan kamu itu bisa mati? Bisa dong. Gila kamu, mana ada Tuhan yang bisa mati? Nora, Tuhan kamu bisa metong di kayu salib? Bisa dong. Bodoh kali kamu, mana ada Tuhan yang bisa metong? Ini gila, saya dulu gila. Nah, Iya, saya Bu, juga dulu dengan sabar, Ferry Bu. gila. Tapi alhamdulillah ketika kami membaca baik-baik bahwa Yesus mengatakan, Sabar. Aku hanyalah utusan. Sembahlah kepada Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Lah, Yesus mengklaim dirinya utusan, kok saya bisa segila ini menyembah dia jadi Tuhan. Kalau Anda Saya sudah gila beragama dulu, saya ini gila lebih tau kau. Sabar, Bu. Oh, kok suka karena gini sih, Bu? Kenalin juga. Terima love sedunia untuk Ferry utama. Masya Allah, mantap dek. Tetap istiqomah dalam Berarti Islam. dapat, Semoga kita Bu, semua mati 72 dalam 70 bidadari ya, Bu? dalam memeluk agama Islam. Sesungguhnya Islam Iya. itu adalah
selamat. Berarti Paham, dapat Yosua? 70 bidadari ya? Kau lebih mending dapat bidadari daripada dapat pesundal, Yosua. Kau suka yang pesundal yang sudah meler-meler? Kau suka? Emang kau waktu nikahin bini kau tuh yang sudah bekas-bekas? Kalau saya ada Kalau dalilnya, ibu tidak boleh yang apa yang di dalam. Alah, sesungguhnya Bidadari. pemungut bea cukai dan wanita wadah akan masuk surga. Masa Yesus sudah masuk ke surga? Oke, gue dulu Pak Yosua ya. Habis ini. Mungkin 15 menit lagi. Tunggukan aja dia. Tunggu 15 menit. Aku bereskan dulu biar soalnya ini kan kurekam Pak. Soalnya ini nanti kita akan tayangkan di channel Apologet Islam Indonesia channel ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel YouTube Apologet Islam Indonesia. Jadi kesaksian-kesaksian mualaf kita taruh di situ. Oke, mungkin dari Kak Norah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan buat Ferry? Saya kalau mau bertanya tidak ada, tapi yang mau saya sampaikan kepada adik saya Ferry, masya Allah, Ferry ketika menemukan kebenaran di dalam keimanan dia itu memilih untuk memeluk Islam itu sudah mantap. Karena apa? Tidak ada di dalam kitab suci sebuah agama yang menyebutkan agama itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Mantap. Untuk adikku Ferry, seperti yang kakak tadi katakan, tetap lanjutkan berdakwah. Anggap saja semua yang menjadi sandungan itu adalah ujian dari Allah. Nah, orang ketika diucapkan syahadat, disitulah ujian yang akan didatangkan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi jangan menyerah, jangan merasa kita terkucil, banyak saudara-saudara kita yang peduli sama kita. Jangan merasa bahwa ujian ini hanyalah mungkin katanya adalah azab bagi orang Kristen ya. Kristen mengatakan azab, kemurkaan Allah, tidak. Allah menguji setiap hambanya yang masih hidup di muka bumi ini. Jadi itu saja, tetap berjuang, berdakwah, istiqomah. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di jannahnya Allah. Amin. Itu saja, Dek. Oke, terus aku mau nanya sama Ferry nih. Ini kan waktu nyokap ya. Apa peti boleh sebenarnya kan kalau memang keluarganya nggak punya duit gimana gitu. Masa nggak ada solusi gitu, masa dibiarkan gitu. Kalau nggak ada duit ya. Enggak, memang pada saat itu dari gereja sini sendiri juga menganjurkan harus memakai peti tuh. Kayak gitu. Jadi Dia kan menganjurkan gitu. Kalau nggak ada duitnya gimana gitu? ya makanya saya bingung juga. Yang anehnya tuh dia menganjurkan tapi dia nggak ada bantuan kayak gitu loh. Saya Nggak ada masa. mau bicara sama Bang Ferry aja dulu. Ya bicara apa Bang Yosua? Bang Bicara Ferry, dari hati ke hati. Oh bukan. Bang Ferry, berarti betul ya di dalam Islam Anda sudah pasti mendapat 72 bidadari, betul ya Bang Ferry? Abang belajar dari mana bang? Abang belajar dari Ya Allah. dari Sofiatul tanpa ragi atau apa? Mana dalil seperti itu? Ada aja. Ada, Anda tidak mau membuka Kalau di ayatnya. Alkitab iya Bang, itu upah pengikut Kristus buka dalam versi KJV. Itu upah pengikut Kristus yang mempunyai satu istri itu diberikan 100 bini, 100 Kali istri itu. lipat loh. 100 kali lipat loh. Berarti kalau abang punya satu dikasih 100, 200, 300 kayak gitu Bang. Siapkan obat-obat Ada itu Bang Ferry. Yosua, Ada. obat kuat. Tunggu Bang Yosua. Bang Yosua harus tahu Bang, bidadari itu 72 bidadari itu ya itu bagi para syuhada. Ya tergantung Ferry sih, dia akan jadi syuhada atau tidak itu. Terus kalau di Kristenan tadi sudah disampaikan gitu. Kalau Abang bilang tidak ada, dasarnya dari mana kan gitu. Karena kita ngomong pakai data. Ya kalau Oke. tadi kan kita udah jawab nih masalah 72 bidadari, jelas ya. Dikatakan itu bagi orang-orang yang mati syahid. Syahid. Ya, mati syahid. Kalau Bang Yosua dapat 100 istri, nah itu gimana tuh Bang? Silakan Nora. Ada ayatnya itu. Jadi itu akhirnya Bang, kita buang. Temannya itu jangan elai semua, kau percaya. Abang, KJV coba buka dong. Abang, Bunda, saya mau Ya tanya. kan? Sekarang Oke. begini Yosua, saya sedikit aja lah 1 menit sama kamu Yosua. Ya, kalau kamu mengatakan selalu serangan kepada Islam itu 72 bidadari, 72 bidadari. Ada itu. Ya, diam dulu. Ini kan Saya dijawab, minta 1 ada menit. Bang, ada. Tapi untuk yang mati syahid, kan aku jawab nih.
Kamu Ada, diam tapi itu dulu, yang mati. kamu diam dulu Yosua. Saya minta kan 1 menit. Jadi begini Yosua, kalau kita secara logika saja ya, waktu kamu menikahi bini kamu, pasti kamu dapati dia ya gadis. Apakah kamu mendapati dia gadis dalam keadaan tidak perawan, terus susunya udah lemer-lemer? Itu logika dulu lah. Kan karena kita setahu kita yang namanya bidadari itu cantiknya luar biasa, ya kan? Pasti bodinya bagus. Nah, sekarang yang kamu larikan itu ke dalam hadis yang ketika orang berperang di jalan Allah itu matinya itu mati syahid tidak keadaan masih lajang, belum pernah menikah. Allah kami itu adil. Adilnya apa? Coba lihat yang sekarang. Bagaimana kita manusia dilahirkan dia dalam bentuk cacat rupa atau cacat mental atau sakit jiwa dari kecilnya atau mempunyai kecacatan fisik yang mungkin sampai besar dia tidak bisa menikmati yang namanya pernikahan. Allah tuh adil. Makanya kenapa menjanjikan seperti itu? Bagaimana ketika mungkin, maaf saya melahirkan anak saya ketika masih kecil dari bayi sampai dia umur 17 tahun dia cacat tidak bisa belajar, bisa apa? Terus dia meninggal, terus saya dijanjikan kepada dia. Apa salahnya ketika dia nanti di surga mendapatkan bidadari? Apa salahnya? Itulah adilnya Allah kami. Beda kamu. Ketika kamu bersusah payah untuk setia kepada bini kamu, karena kamu mengatakan poligami itu adalah zina, tetapi kalian lebih bagus memilih zina daripada berpoligami, it's okay, ya kan? Tetapi apa? Kamu sampai tua, sampai mati, kamu berusaha untuk setia kepada bini kamu. Ya, pada waktu di surga, kalian gak akan bertemu dengan bini, dengan anak-anak kamu. Kamu ajarkan anak-anak kamu untuk bersikap soleh dan menjadi anak yang soleh, soleha. Tapi ketika kalian gak saling kenal. Untuk apa seperti itu, bro? Untuk apa? Ya karena udah bosan. Udah bosan di dunia mereka udah saling pantat-pantatan. Jadi kalau di surga ya Iya. mending jangan Tapi kenal. Bang Jul, kalau aku bukain di Alkitabnya dia boleh nggak ya? Kalau misalkan tadi mendapat upah pengikut. Nih, kalau benar turun ya, Bang Joshua mau nggak? Duh, Oh, minta maaf dong. Jangan turun. Kalau turun udah biasa. Mereka kalau turun lari itu udah hal yang biasa. Nah, Cuman ini belum pernah kitabnya kita Bang Joshua kan? temukan. Nih, Men. kita lihat ya. Nih, ini dari Alkitab LAI. Nah, di sini di Matius nih. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara Matius laki-laki 19. Ya, sebentar. ya versinya pastiin bang. Kalau perlu abang pakai KJV. Abang Iya. ada yang versi KJV, jangan versi LAI yang ngibul. Duh, saya ini baca LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Al-Qibul. Itu tentang perceraian ya Bang Kok Ferry. tentang ya? perceraian sih? Itu upah pengikut Yesus loh, Bang. Kayak mana sih Alkitabnya sendiri? Ini upah nih. Baca nih tuh, upah pengikut Bang, Yesus. Sebentar. Matius berapa? Pasal 19 di ayat ke-27. Ini upah Benar, pengikut Yesus, saya- Bang. Iya, Matius 19 27. ayat- Matius 27. 19 27 sampai nih 29. Nggak ada Bang, Matius 19 ayat 27 dia sampai 26. Ini kitab siapa ini? Kitab lu bukan? Ini kitab lu, Bre. Tuh, ini kitab siapa nih? Iya. Nah, Itu ini kitab dia siapa? lembaga Ini Matius. Alkitab Sama mana anak itu? buku. Dari versi mana yang Anda baca? Kok versi nih, ntar aku bukakan. Hmm. Nih, versi mana kan? Nih, Ya. ini CB1. Nah, Penerbitnya siapa? penerbitnya siapa? Nih kita lihat ya. Bentar. Nora, penerbitnya Nora. Nih, Nora Auriconang. siapa penerbitnya nih? Oke. Ini siapa penerbitnya? Baca dulu lah. Suruh dia open cam juga, tunjukkan kitabnya. Mana tahu kitabnya beda. Oh iya, Kitabnya dari kitabnya apa? Coba open cam kau. Ibu Ferry sama ibu-ibu, bapak-bapak. Di Matius 19 ayat 27 itu kami tidak ada. Wih, Coba tunjukkan dulu kita. ini Kristen versi mana lagi nih? Lucu nih. Oh ya, sorry. Ada. Ah, Tadi saya baca cuma sampai 26 itu astagfirullah, bisa keselip. Bapak ini jadi Kristen mana sih? Komplainin. Itu mengikuti Yesus. Saya bacakan aja yang Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Begitu ya? Terus aja Bang sampai di ayat 29. Oh, terima kasih.
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayan," ya kita garis bawahi ya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia dalam kurung Yesus bersemayan di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku dalam kurung Yesus akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Hakim itu di Al-Quran juga disebutkan Isa. Kenapa Kalkun lanjut baca dulu aja bang? Apa ini? Ya. Dan setiap orang yang karena namaku dalam kurung Yesus meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita garis bawahi hidup yang kekal. Siapa yang menjanjikan? Yesus. Ayat 100 kali lipat, 30. 100 kali lipat apa bang? Hasil kerjaanmu, pekerjaanmu. Lah itu kan 100 kali lipat, ini kan yang meninggalkan keluarganya nih. Berarti kan 100 kali lipat dari ibunya. Coba baca di ayat 29, baca bener-bener bang. Tetapi banyak yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah inilah abang. Abang itu yang pertama-tama, yang terdahulu. Baca dulu, jangan Sekarang pula kau abang bernarasi, baca menjadi dulu. yang terakhir. Baca dulu. Luar biasa asumsinya. Luar biasa memang Bang Yosua nih asumsinya ya. Bang, abang kekal kok bang, tenang aja bang, abang kekal, tapi kekalnya di neraka. Loh, Kekal. bagaimana? Iya. Di situ dikatakan, Enggak, tadi kan abang bilang, iya inilah yang dijanjikan hidup kekal. Kekalnya di neraka. Bang, di ayat 28, apabila anak manusia, siapa anak manusia itu? Yesus. Bersemayam di mana dia? Di kemuliaannya. Wih, anak manusia ya, mantap. Bukan anak Tuhan ya. Ya itu aja Bang Ferry dari saya. Kalau saya salah, Bang Yosua. Kan tadi aku ada, Bang Yosua izin. Tadi kan aku ada menarasikan bahwasanya Paulus itu sama halnya seperti Luga. Karena Paulus itu sama halnya seperti Luga. Karena beliau menyatakan Paulus sama halnya seperti Luga, karena dia sendiri mengatakan dirinya rasul, dirinya Luga, bertobat. siapa Luga? Maksudnya siapa? Ya itu nabinya orang Kristen, Luga Tambunan. Setuju nggak? Lainnya Yosua, lainmu Yosua. Lainmu. Setuju nggak Bang Yosua? Itu untuk dia tidak menikah itu haknya dia. Menikah sih? Maksudnya gini loh, yang menyatakan dirinya rasul, dirinya sendiri, yang mengatakan bertobat hanya dirinya sendiri, yang mengatakan bertemu Yesus hanya dirinya sendiri. Setuju nggak kalau aku katakan dia itu sama seperti orang gila seperti Luga? Siapa Luga? Saya tidak tahu Bang. Oke, sekarang setuju nggak kalau aku katakan Paulus itu adalah orang gila? Setuju nggak? Ya tidak, kalau dia orang Oke, gila, nggak setuju. dia tertulis Nggak setuju. di dalam Alkitab suci kami, dia itu orang Oke, pintar. nggak setuju. Sekarang aku minta dalam 12 surat Mur Yesus yang mengatakan Paulus nabi atau Paulus itu bertobat, tunjukkan satu ayat 12 murid Yesus. Ada namanya Thomas, Filipus, bentar Bang Joshua. Selain Iya. suratan Lukas dan suratan Paulus, silakan. Ya ini aku perkenalkan Bang Yosua ya. Ini salah satu pengikut Nabi Luga, yaitu Demian. Nah ini kawan abang nih, Demian de Kucluk. Duh, sebentar, ini Bang Ferry-nya yang mana ya? Pak, enggak, kalau Paulus itu kan bukan nabi, itu kan rasul. Dibedakan dulu nabi dan rasul. Itu di Ulangan 13:1 dia nabi, Bang. Di Ulangan, Paulus itu belum ada. Di Ulangan di KPR, sorry Bang, di kisah beberapa nabi. Nama Paulus. Paulus itu belum dia bertobat. Dulu Harusnya dibilang nabi, Bang. Saulus itu dia belum bertobat, dia itu menjadi orang Kristen. Ada perjalanan kemana ya? Terus dia ke Damsik, dia dibutakan oleh Tuhan. Ada suara. Lalu yang menyembuhkan adalah sosok Ananias. Ya Tuhan sendiri Bang. Dia buta 3 hari 3 malam ya Bang. Di Kisah Para Rasul 26 nomor 11 dia tidak ada dikatakan buta. Coba baca. Pak, saya ini jemaat biasa juga.
Bu. Coba baca Kisah Para Rasul 26. Sebentar. Yang perikopnya mengatakan kesaksian dari Paulus ke Raja Agripa. Mana dikatakan di situ buta? Coba bacakan. Sebentar, Bu. Itu kepada Agripa itu Bang Yosua. Makanya di ayat 28-nya tuh bunyinya hampir-hampir saja Paulus itu meyakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. Begini ya, abang-abang sama bunda-bunda, saya ini jemaat biasa aja, Bunda. Kami juga dulu jemaat biasa yang gampang ditipu-tipu. Tapi sekarang kami nggak bisa ditipu-tipu. Oke, kalau gitu yang saya tanya, Kisah Para Rasul nggak? Baca dulu Kisah Para Rasul 26. Di Kisah mana di sana Para- dikatakan bahwa si Paulus itu buta? sebentar, kisah para rasul 26. Oke, sebentar ya Bunda, sabar ya. Kisah Para Apostolos. Kisah para rasul 26 ayat. Coba yang ada perikopnya kesaksiannya si Paulus aja ke Agripa tuh. Mulai dari nomor berapa? 14. Coba 14. Kami semua rebah ke tanah, Ya. dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, dalam kurung Yesus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mana dia buta? Sebelumnya. Bacalah sebelumnya. Saya diajarkan itu di sekolah minggu, tapi di mana? Iya mana? Iya mana dia buta di Di situ? mana ya dia di apa salah ya saya? Tetapi Coba kan kamu ada- buka. Sebentar Yosua, kamu buka Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Ibu ini lebih hebat dari saya Alkitab. Kisah Para Malu Rasul saya. 9 nomor 3. Malu saya Bu Nora. Betul. Saya bacakan aja ya Bu Nora di Kisah Para Rasul. 9 nomor 3. Terima kasih Bu. Perikopnya Saulus bertobat. Dan dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya Oke, aku? selesai. Yang rebah ke tanah siapa? Saulus, Bu. Nah, Kisah Para Rasul 26, kenapa Paulus mengatakan kami semua rebah ke tanah? Kenapa beda? Pas gimana, Bu? Kisah Para Rasul 26 nomor 14 kamu bacakan, katanya si Paulus. Dia mengatakan kami semua rebah ke tanah. Tetapi Kisah Para Rasul 9 nomor 3 dia katakan ia rebah ke tanah, hanya si Paulus. Kenapa Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22 mengatakan Paulus buta, Kisah Para Rasul 26 tidak menceritakan bahwa Paulus buta. Kenapa Itu berbeda? di Kisah Para Rasul 26 ayat 13 kan itu apa? Tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong aku melihat Itu semua kesaksian kepada Raja Agripa. Enggak, ada Kisah turun Kis dari 9, langit. Kis 22, Kis 26 itu kesaksian Yosua. Iya itu ada teman-teman Bu di ayat 13 ya. Maka- Maka Dibilang itu kan kami dibilang semua kami. rebah ke tanah. Kami Iya, maka- semua.
Iya kan ada di kita kan harus baca di ayat berikut sebelumnya Bu supaya jelas gitu ya Bu ya. Ya bacalah. Di Terima mana? kasih, Ibu. Kenapa kisah para Rasul 26 tidak ngasih tahu bahwa si Saulus buta? Sebentar, Lupa dia Bunda. nulisnya, lupa dia ngasih tahu. Bundaku Nora sayang. Hei. Itu siap, Bu. kontrasepsi tuh. Bibel kau tuh kontrasepsi. Butuh Siap, pengaman. Bu. Siap. Ya. Siap, maaf Bu, maaf. Nah, lanjut Ferry. Bahkan Bang Yosua tahu nggak, itu di TB2-nya kata Tuhan itu udah diganti menjadi Tuhan lagi loh Bang Yosua. Di kisah para Rasul 9 itu. Asumsi lagi. Oke, Coba, kita ikuti Bang Oke, Ferry. sekarang aku tanya Bang Yosua punya TB2 nggak? Nggak ada Bang. Nah, makanya aku punya TB1-nya, cuman TB2-nya lagi dipinjam. Oke, Kalau Bang oke, Yosua Ferry, punya, Bang Ferry, berarti kita ikuti narasi Bang Ferry, Anda kata Tuhan. Oke, jadi saya bacakan. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Terus kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. itu Begitu TB kan? berapa? Itu TB tahun berapa? Nggak tahu yang pasti. Buka di depannya, itu kan ada tahunnya Bang. Yang katanya Di depan Yesus itu aja di depan yang Bibelnya tuh ada diambil, Alkitab, Bang Ferry. apa ada Alkitab, ada tahunnya. Bang Kan Ferry, kalau- inti sarinya aja yang dicari, yang didapat. Nusa Oh. kesini. Ya, Bibel kau tuh berapa kali direvisi Yosua? Iya Bu, terserah Ibu. Intinya itu jelas di mana-mana tetap kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu jelas. Itu garis merah. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau? Tuhan, kata Saulus. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bisa Anda jelaskan? Nah, di TB2 diganti menjadi Tuhan itu Bang Yosua. Kita ikuti, saya bacakan. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Itu Jadi Tuhan. Jadi si Saulus manggil Tuhan kan tadi ke Tuhan. Anda ganti Tuhan, kita ikuti narasi abang. Bukan maksudnya begini loh Bang Yosua ya. Kan Ya, ada Tuhan diganti Tuhan gitu kan? Iya. Nah, sekarang menurut Bang Yosua definisi Tuhan dan Tuhan itu sama atau beda? Tuhan itu penguasa. Tuhan? Tuhan penguasa juga, tapi dia penguasa segalanya. Nah, kenapa di sana diganti menjadi Tuhan? Berarti turun derajat Yesusnya. Aduh, itu terserah Anda. Mungkin saya kan jemaat biasa Bang Ferry. Yang penting itu yang suaranya itu yang datang dia Jemaat biasa. Yesus. Enggak, itu si Saulus melihat cahaya ya. Aduh Bu, terserah lah Bu. Saya sedang jemaat biasa. aja. Yosua, si Saulus melihat cahaya dari langit Cep, sehingga ia buta, betul kan? cep. Betul kan? Coba Bapak buka mentok Lukas kok 10 jadi deh. ngaku jemaat biasa Pak. Kalau udah mentok ngaku jemaat biasa pula. Aduh, jangan depresi Pak. Ya, Yosua, memang coba saya buka jemaat Lukas biasa, 10:18. Pak. Saya bukan Coba apologis. buka dulu Lukas 10:18. Saya iseng aja naik-naik gitu. Habis Iya apa? Yosua, buka dulu Yep, Lukas siap. 10:18. Hah? Buka lagi di mana Bu? Lukas 10:18 coba bacakan. Cep. Cari lagi nih buka 10. Nomor 18. Perintah, Bu. Tapi kalau Iya, diperintah, katanya kan si Saulus melihat cahaya. Iya saya kan? diperintah Bu Sehingga ia Nora baca buta. Alkitab, saya ikuti Bu Nora. Saya Ya. ikuti, saya patuh sama Ya, Bu coba Nora, buka. disuruh buka Alkitab. Coba buka. Padahal saya nggak suka disuruh-suruh ini. Lukas 10, 18. saya bacakan ya Bu Nora ya. Oke. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Anda samakan itu ya dengan Loh, yang dari langit yang seperti cahaya itu kata si Saulus itu apa itu? itu kilat. Ini cahaya lain Bu. Kalau kilat dur. Oh, beda. Jatuh Kalau kilat dari cahaya itu Tuhan langit. Yesus Bu, karena akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya tidak ada tokoh sejarawan, Oke. tidak ada Aku tokoh buka agama, deh. Ya. tidak ada nabi. Bentar. Hanya Yesus yang mengaku, klaim berdaulat. Ini aku. Bentar. Hei, Akulah jalan kebenaran, akulah terang dunia. Sebentar, ini kan genen. Benar, waktu kalian mengusir setan-setan, kuasa Satanas dikalahkan sehingga dia seolah jatuh dari langit seperti kilat. Kilat itu seperti cahaya, bro. Berarti yang jatuh dari langit
Itu yang dikatakan oleh Saulus itu siapa? I, I, iblis. Lightning, light, kilat, cahaya, cahaya bro. Ya sudah, Ya apa Ya betul? sudah. ya sudah. Saulus itu melihat iblis itu. Ya, terserah ibu lah. asal Lanjut. ibu. Ya udah coba baca Kita dulu. masih bisa pakai data. Bang Yosua coba baca dulu Kisah Para Rasul 1:11. Kisah Para Rasul Pasal 1 ayat 11. Aku jemaat biasa, Ferry. serius. Kalau aku nggak bohong. Kalau aku bilang jemaat biasa. Bukan seperti apologet mereka yang pintar-pintar. Aduh, mah saya hanya cinta kasih aja mah. Mengasihi orang-orang seperti saya orang berdosa mah. Kisah Para Rasul 1 ayat. 11. Coba baca. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Melihat ke langit, Yesus ini. Melihat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekarang aku tanya, Yesus itu awal-awal datang ke dunia ini Dia berupa datang manusia atau kembali berupa cahaya? sebagai hakim yang Enggak, adil. sebentar, Yosua. Siap. Aku tanya, Yesus datang pertama kali ke bumi ini, ke dunia ini berupa manusia atau berupa cahaya? Berupa manusia loh. Nah, Bang. berarti yang dilihat Paulus tadi siapa? Dia kan berupa cahaya, seharusnya berupa manusia juga dong, kan dengan cara yang sama tuh. Berarti benar yang dikatakan Bunda Nora Lukas tadi, iblis yang dilihatnya tuh, bukan Yesus. Paulus Kan itu meninggalkan kamu Paulus dan itu akan datang tahu, kembali dengan orang cara pintar, yang dia sama. bisa membedakan mana iblis, mana suara Tuhan. Bukan orang bodoh Paulus itu. Lah, tapi kan di situ coba baca lagi deh, Bang Yosua baca lagi deh baik-baik deh. Di Ayat mana 11-nya. Bang? Yang ayat 11-nya tadi coba baca baik-baik di nomor 11 Baca tadi. lagi. Ya, coba baca lagi. Ya, ini saya bersyukur juga masuk room ini jadi baca-baca Alkitab jadinya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tanda tanya kan? Tanda tanya kan? Ya, dia melihat terus? ke langit ya. Bang Ferry melihat ke langit Yesus ini. Siapa yang terangkat? Yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dan akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke Nah, sorga. sekarang aku tanya, Yesus pada mulanya datang ke bumi ini. Siapa Oke. nanti yang datang? Itu Enggak, saja. Nggak usah intinya aja. cahaya, kilat. Iman Yesus- itu tidak menjelaskan cahaya dan kilat nanti dia akan datang. Masa dia tanya, lu kenal cahaya, lu kenal kilat? Enggak di sana kan tadi kan dalam Kisah Para Rasul Tuhan tadi. lihat imanmu, Kayak mana sih? bukan lihat kepintaranmu. Tadi kan di KPR tadi, Bang, mengatakan. KPR kan Berarti Abang nggak percaya kitab sucinya. percaya 100%. Nah, makanya kan tadi kan di Kisah Para Rasul tadi yang Bunda Nora bacakan tadi, Tuhan, mengapa engkau menganiaya aku? Bahkan di sana kan Paulus itu melihat kilat kan. Nah, kenapa kok dia melihatnya kilat padahal di sini dijelaskan bahwasanya dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti harusnya melihatnya manusianya Yesus, bukan kilat. Berarti benar yang dikatakan Lukas tadi. Yang dilihat Paulus adalah iblis. Sekarang yang datang kembali itu siapa? Dijelaskan di situ Yesus. Iya kan, kalau Yesus datang kembali berarti Kalau dengan Yesus cara yang datang sama. kembali, apakah dia mengenal engkau, Bang Ferry? Yang tidak engkau akui dia adalah Tuhan? Lah, memang di Alkitab, memang di kitabnya Abang juga dikatakan dia bukan Tuhan kok. Emang ada yang mengatakan Tuhan? Yohanes 10 ayat 30. Nah, Aku baca di ayat 29-nya, Bang. Makanya jangan Kolose baca 1 dia. ayat 15. Kolose perkataan siapa? Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Di Kejadian 1 ayat 2, berfirmanlah Tuhan, jadilah langit, jadilah terang. Firman tidak dapat dipisahkan dari tubuh seperti Anda berbicara pada saat ini. Apakah Anda bisa dipisahkan dari perkataan Anda? Tidak. Itulah Yesus. Bang,
baca nih. Di sini, nih, coba Bang baca baik-baik. Di sini, nih judul perikopnya nih. Ini apa nih? Apa nih Bang bacanya? Coba baca yang kencang Bang. Yesus hamba Tuhan. Nah, berarti Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan. Gimana sih? Kalau Kolose itu perkataan bukan Yesus, bukan perkataan Yesus. Di 12 murid Yesus, coba Abang sebutin dulu deh, siapa aja sih nama 12 muridnya Yesus? Di mana tadi Yesus hamba Tuhan? Coba carikan itu, saya lupa juga itu. Nih. Dia memang seorang hamba. Ya berarti bukan Tuhan kan? Tuh, ini judul perikop nih. Ini judul perikop nih, Bang. Sebentar, Ini di judul pasal perikop mana, nih. Pasal mana di mana? Ini di Matius, Sebentar. Saya cari. pasal 12. Matius pasal 12. Iya. Di nomor 15B. Yesus hamba Tuhan. Pasal 12 ya. Ayo. Judul perikopnya apa? Yesus Judul hamba perikopnya Tuhan. aja baca. Nah, berarti Yesus hamba Tuhan kan? Bukan Tuhan, kayak mana sih Bang Yesua? Oke, saya bacakan ya, Bangku sayang. Baca Bang. Langsung saja ayat ke-17. Boleh saya bacakan ayat 15 ya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini ribuan tahun Yesaya itu sebelum Tuhan Yesus. Nabi Yesaya itu ribuan tahun. Di ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. 19. Ia tidak akan terbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. 21. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Halo? Udah kan? Iya. Hamba Tuhan kan? Itu Bukan ada, Tuhan. Bang Ferry, ada kan Tuhan Yesus menjadi merendahkan diri sebagai hamba walaupun dia dikatakan hamba itu, tapi dia tidak menerima saja perkataan hamba itu. Oke, sekarang aku tanya, di mana judul perikopnya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Oh, tadi sudah ada kan Saulus kan. Judul perikop Bang. Bukan ayat. Judul perikop mah enggak penting mah. Oh, berarti kita nggak usah bawa satu perikop, satu ayat saja gitu untuk membenarkan dalil. Tidak menjamin keselamatan iman yang Tuhan. Oke, sekarang aku tanya Bang, yang Abang bawa tadi itu kan dalam suratan Paulus, ya kan? Di Kolose. Sekarang aku tanya. Sebentar. Klarifikasi, saya ini jemaat biasa, saya gereja Pantekosta di Indonesia. Iya, jadi kalau salah tolong dimaklumi teman-teman. Ya, karena saya cuma jemaat biasa, kalau saya nggak ngerti harap maklumi. Nah, gitu. Terima kasih Bang Hos. Iya, jadi bagi teman-teman, terutama teman-teman Kristen yang menonton, ya kalau ada yang marah, yang istilahnya nggak terima, ini Bang Yosua nih kok bodoh kali gitu, nggak bisa jawab gitu kan, aduh mempermalukan kekristenan. Nah, udah duluan disclaimer, ya disclaimer, kalaupun sekarang saya boleh tanya nggak Bang? Nggak ngerti. Bang Hos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bang Ferry juga Kak Nora kayaknya udah. Aku nggak mau cabut sih sebenarnya, karena aku memang untuk kesaksian aja. Aku malas untuk debat. Kalau mau debat mungkin ke tempat Bang Faruk atau Bang Blender atau teman-teman yang lain tuh banyak yang buka room untuk aja, Bang. debat. Satu aja Izin pertanyaan Bang Hos, yang boleh nggak gampang. Boleh joget dengan terus, beliaunya Bang. Bang Yosua, Bang. Pertanyaan yang gampang, please. Iya, silakan lah. Aku jam 3 pas cabut ya. Siap, Bang. Di dalam agama Islam sekarang itu yang ada hari raya kurban, betul ya, Bang? Itu yang dipersembahkan adalah Ismail. Tetapi Bang, kenapa Islam tuh nggak ada Islam sekarang, Islam dulu, Islam masa depan nggak ada Bang. Islam tetap Islam Bang. Oke, ya Kita bukan Islam. Kristen. Iya, sorry Bang. ini agama Islam Ya, kan Bang. memperingat ada hari raya kurban yang dipersembahkan Ismail, betul nggak Bang?
yang hampir dikurbankan, Oke, tapi nggak jadi. namanya Ismail. Hmm. Kenapa di kitab Taurat orang Yahudi bernama Ishak? Tolong dijelaskan. Jadi di Taurat aja bang, kalau di Bible nggak ya? Di Bible? Taurat Ya, kalau adalah di Bible nggak ada bagian nama. dari Alkitab. Oh ya udah. Ya, silakan. Dari siapa yang mau jawab dulu? Dari Ferry atau dari Cebi? Ya, jadi mungkin gue kasih ayat aja lah ya. Jangan Bang Ferry. Bang Ferry itu baru mualaf, dia nggak ngerti itu. Loh, siapa yang bilang dia nggak ngerti? Tuh, katanya mualaf kan? Iya, dari mana patokan kalau mualaf nggak ngerti? Oh, berarti sudah lama mualafnya ini, Bang? Sudah Sudah berapa tahun? 2017. 2017. Oh, so Oke, berarti mungkin abang buka dulu. Astaga, saya kira Iya, baru. ya udah buka Kitab Kejadian 22. Siap. Ya, sekarang aku mau tanya dulu Bang Yosua. Kalau yang namanya anak tunggal itu artinya gimana? Anak tunggal ya, anak Ya, sebelum buka aku mau nanya dulu Bang Yosua. anak satu-satunya. Kita biar samakan persepsi dulu. Yang namanya anak tunggal itu artinya apa? Anak satu-satunya. Satu-satunya. Bang Yosua anak satu-satunya atau tidak? Oh, saya bersaudara 5, Bang. Bang Yosua, Ya, abang bersaudara 5. Abang anak keberapa? anak pertama, tapi ya itu bukan anak tunggal. Kalau berarti anak tunggal kan Oke. satu-satunya. Ya. Tunggu, dengar dulu. Abang anak pertama ya, Bang Yosua anak pertama. Misalnya anak kedua siapa namanya, Bang? Contoh, misalnya nama anak keduanya adalah Moses, ya. Jadi Bang Yosua itu pernah nggak jadi anak tunggal? Ya, anak tunggal itu Bang satu-satunya Yosua. saya jelaskan. Enggak. Oke, sekarang kan 5 bersaudara nih. Tapi Ya, ada nggak berarti tidak ada satu waktu? berarti tidak ada kata tunggal. Dengar dulu, Bang. Iya, dengar dulu. Ada nggak satu waktu di mana Bang Yosua masih anak tunggal? Ya, sebelum adik saya ada, saya anak tunggal pada saat itu. Sebelum adik Yosua ada, abang anak tunggal, betul tidak? Betul. Oke. Kalau adik Anda yang namanya Moses, misalnya contoh, adik Anda namanya Moses, pernah nggak jadi anak tunggal? Maksudnya apa sih Bang? Bingung saya. Enggak, sekarang logikanya dulu nih Bang. Abang kan pernah jadi anak tunggal saat Iya. adik Anda belum lahir. Ya. Clear ya? Saat adik Anda belum lahir, Anda anak langsung aja tunggal. Hagar dan Ianu aja. Hagar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Iya, dengar dulu, biar supaya logikanya masuk dulu Bang. Karena teman-teman Kristen ini, kita jangan bahas isi firman Tuhan dulu, jangan bahas kitab dulu sebelum logikanya disinkronkan dulu. Siap. Logikanya dulu, akalnya dulu diberesin. Jadi Bang Yosua itu pernah jadi anak tunggal. Itu clear ya, karena dia anak pertama. Tapi anak kedua pernah nggak jadi anak tunggal? Loh, anak kedua yang nggak pernah. Nggak bisa kan? Nggak pernah, karena dia punya abang. Nggak mungkin dia jadi anak tunggal, betul kan? Tapi bukan Ya. ibu yang berbeda. Bang, ini kita nggak bicara ibunya Bang. Ini kita bicara anak dari bapak siapa? Sarah Karena punya yang satu jadi anak. fokus utamanya adalah anak Abraham. Tunggu lu. Sarah Bang. punya Oke, satu kita baca anak di hanya nomor dua. satu, namanya Ishak tunggal. Sarah Bang. punya anak satu anak, namanya Ishak tunggal. Hagar punya satu Oke. anak, namanya Ismail tunggal. Clear. Oke, bagi ibunya. Tapi bagi Abraham beda cerita. Sekarang yang di kitab Kejadian 22, Tuhan sedang berbicara dengan Abraham atau berbicara dengan Sarah? Saya bacakan ya. Berbicara dengan siapa? Saya bacakan. Iya, sekarang Tuhan berbicara dengan Abraham atau sama Sarah? Oke, saya bacakan ya, Bang. Ya. Kejadian 22 ayat 2 langsung. Firman-Nya, ambillah anakmu yang Mulai dari satu, nggak apa-apa. Mulai dari satu. Ya. Mulai dari perikopnya. Perikop. Oke, terima kasih. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Di ayat 2. Oke, stop dulu. Ya. Firman-Nya. Tunggu. Stop dulu.
stop dulu Bang. Dia ya yang sedang berbicara ini yaitu Tuhan atau Allah itu berbicara kepada siapa? Abraham. Abraham, clear ya? Nggak ada Sarah, nggak ada Hagar, nggak ada orang lain. Abraham. Oke, lanjut. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Langsung Oke. saya lompat ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Oke Bang, aku Tetapi udah di mana ngerti yang di anak situ. domba untuk korban? Iya, kita nggak mau dengar ceramah Bang. Kita cuma mau langsung kepada poinnya. Kalau Abang tanya, kenapa orang Yahudi percaya Ishak? Ini dengar dulu. Anda kan tanya nih. Tanya Anda artinya saya yang jawab mengimani dong. kitab Taurat tidak? Astagfirullah. Al-Quran mengimani kitab Taurat tidak? Taurat yang asli, bukan Taurat yang sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Sudah Oke. ditambah-tambah. Ya. Jadi kitab Jadi di Taurat sini, Bang. yang Anda pegang itu yang mana? Maka itu saya tanyakan. Al-Quran Oke. mengimani kitab Taurat yang di situ Ismail. Tapi kitab Abang mau Taurat tanya asli atau mau- Yahudi, Ishak. Bang, Abang mau ceramah atau mau tanya? Mau bertanya atau mau ceramah? Tentuin dulu. Bertanya atau ceramah? Kalau ceramah, biar ku stop. Biar ku stop, Abang ceramah di tempat lain. Karena di tempat sini kita nggak lagi mau dengar Abang ceramah. Oke? Siap. Ya, jadi kenapa bisa ada dua versi? Sedangkan di versinya orang Yahudi itu Ishak. Ya kita tahulah, orang Yahudi itu sangat meninggikan kesukuannya. Dia sangat tidak suka kalau ada bangsa lain, keturunan lain, ya, yang menjadi anak spesial, punya tempat spesial. Kalau kita lihat dari narasinya, yang namanya penipuan. Contoh nih, ada satu cerita. Datang Bang Yosua mau ubah cerita tersebut. Abang tambah-tambah dengan tangan abang Anda sendiri. Apa yang terjadi? Tetap akan ditemukan kontradiksi-kontradiksi. Itulah kenapa banyak sekali kontradiksi kita temukan, termasuk yang tadi dijelaskan oleh Nora. Ya, kenapa versi dari seorang Paulus saat dia rebah di lantai, di jalan, lihat cahaya, bisa beda versi? Karena itulah yang namanya tambal sulam. Setiap yang namanya karangan tetap akan ketahuan. Tetap akan ketahuan, Bang. Itulah kenapa yang namanya KW, sejago apapun dia buat KW-nya, ya tetap ditemukan perbedaan dengan duluan aslinya. Alkitab. Di sini kita nggak usah jauh-jauh, Bang. Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau saya, dulu daripada ya, ada saya punya dua istri. Al-Quran itu muncul di Islam muncul abad ke-7. Astagfirullah. Nggak ada hubungannya dengan siapa duluan. Kalau siapa duluan, kenapa nggak sekalian Anda imani yang Hindu? Oke? Jadi kita kalau bicara, Bang, saya kalau ditanya sama Tuhan, ya misalnya Zeus, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang namanya Cebi. Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan lu bodoh ya? Sejak kapan Cebi jadi anak tunggal saya? Saya gituin Tuhannya, Bang. Karena ini Tuhan kok nggak tahu gitu. Ini dia sedang berbicara dengan Abraham. Dari sini saja kita nampak bahwa ini adalah karangan orang Yahudi yang sengaja merubah narasi tersebut supaya Ishaklah yang menjadi anak spesial. Dari situ aja udah ketahuan, Bang. Saya tanya. Itu jawaban Siapa saya. nenek Tunggu, moyang Bang Yosua. Abraham, nenek Dengar dulu. moyang bangsa Yahudi? Ini Kalau jawaban Anda saya. Anda ke Israel, gini. Anda kalau pakai logika, tadi kan saya udah bilang, kalau Anda mau, coba dulu. Logika Anda ditimbulkan dulu. Kalau logika Anda masih mati, kita nggak akan nyambung ngomong. Itulah kenapa saya bilang, daripada saya bahas isi kitab suci, mending kita bereskan dulu logikanya. Ya, itu yang pertama. Terus, di sini sudah ketahuan, anak tunggal itu siapa? Semua udah selesai gitu. Kalau kalian mau percaya bahwa anak tunggal itu adalah Ishak, silakan. Dan di sini Bang Yosua bertanya, saya cuma menjawab. Anda tidak suka, silakan. Anda punya jawaban yang lain, silakan. Ya, saya cuma menjawab apa yang Anda tanya, dan sekali lagi, ini sudah jam 3 lewat, ya, saya sudah telat, jadi saya mau tutup duluan, karena memang tadi room ini dibuka hanya untuk kesaksian sebenarnya. Oke, sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan. Bagi Bang Yosua, mau silakan lanjut, masih banyak room-room lain yang sedang live. Ya, sampai jumpa Bang.